contoh kita akan belajar mapel al-Islam, pendidikan al-Islam. Pendidikan al-Islam, teman-teman yang punya bukunya silakan dibuka terlebih dahulu. Silakan kita di atas meja, ada yang bawa angkat tangan. Yang bawa perempuan satu. Akan saya mau berpendapat. Yang penting kalian sedikit-sedikit tahu bisa menyampaikan sudah cukup bisa. Oke, kita ada semua kita Allah. Kita mau tanya dulu dong siapa yang udah pernah baca buku ini, kitab Allah. Tapi sebelum kita masuk ke kitab Allah, saya kemarin ke kelas surah Al-Imran ayat 2 ya tadi masih ingat nggak? Baca bersama-sama. Bersedia sebelum kita memulai pelajaran? Oke, mau bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemarin yang berjemaah siapa? Angkatan coba. 1, 2, 3. 3 ya? 3 udah apa? 4. Berapa orang sih? 4 ya? Betul. 4 orang kemarin yang sudah maju. Saya harap teman-teman yang lain bisa menghafalkan ya. Teman-teman juga sudah sering lihat ini video kita tahu. Ada yang mau berpendapat lebih dahulu? Tidak tahu? Oke, akan saya mulai terlebih dahulu. Mengapa Allah menurunkan kitab? Mengapa Allah menurunkan kitab? Ada yang tahu? Mas, tahu nggak kenapa Allah menurunkan kitab? Salah ke bawah. Karena Mbak Moza, karena kenapa Allah menurunkan kitab? Oke, wajar ya tahu karena memang terlalu dijelaskan. Mengapa Allah menurunkan kitab? Apa tujuannya Allah menurunkan kitab? Ada yang tahu atau enggak? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis kitab dan mengimani kitab lain. Sebelum mengimani yang kedua. Mas, yang keempat betul, kamu tahu? Tahu enggak? Sebelum mengimani yang keempat, betul, enggak? Kalau kita iman pada kitab itu masuk dalam iman, berarti perannya penting. Berarti peran kitab itu penting. Kopi itu benar. Nah, di sini ada surat Al-Ma'idah ayat 136, terlalu panjang. Silakan dibuka halaman 24. Secara full ada pengertiannya dan sebagainya. Pengertian kitab, mengapa Allah menurunkan kitab? Satu sebagai pedoman. Boleh dicatat, boleh tidak, tapi yang penting harus tahu kalau saya tanya sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, kalau Allah menurunkan kitab, yang kedua sebagai peringatan, dan membawa kabar. Yang ketiga, mengapa Allah menurunkan kitab sebagai media komunikasi manusia kepada Tuhan. Media komunikasi manusia kepada Tuhan. Tiga ini masih ada banyak, tapi pokoknya tiga ini hafalin. Masih yang nggak dapat dipahami, nanti akan saya tanya. Bisa ke depan. Mengapa Allah menurunkan kitab? Pertama sebagai pedoman hidup manusia. Sebagai istilahnya sebagai alat yang sebagai kita sebagai kita yang kita sendiri teman-teman sebagai media komunikasi manusia kepada Tuhan. Ketika kita sudah salurkan, ya kita sebagai sudah komunikasi dengan Tuhan dengan Allah. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang diturunkan Allah langsung melalui Nabi dan Rasulnya itu kita baca. Yang itu adalah ayat atau
dua silangnya apa? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis. Ini mulai seru karena saya suka sejarah. Kita akan membahas berjenis macam-macam kita yang mau menggunakan pada manusia. Macam-macam kita. Ada berapa? Ada 4. 4 kok gitu. Tapi tanganmu gitu. 4. Ada berapa? 4. Coba ada semua. Ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Zabur, paling gurih. Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Injil, buat paling gurih. Injil diturunkan kepada Nabi. Nggak tahu? Enggak? Yang depan ya, konsentrasi. Yang Al-Quran. Nah, mulai agak susah. Taurat diturunkan melalui Nabi Musa untuk siapa? Ada yang pernah baca atau pernah tahu? Siapa? Betul. Itu Bani Israil. Al-Quran Zabur, Mas, diturunkan melalui Nabi Daud untuk ini tadi ngomong apa? Tuh, itu sudah jawabannya Bani Israil. Taurat itu menggunakan bahasa, ada yang tahu? Nggak tahu, bahasa Ibrani. Zabur ini juga bahasa Ibrani. Injil Suryani. Kalau Al-Quran adalah bahasa Arab. Suryani bukan nama ibu-ibu loh ya, nama bahasa. Ada yang tahu nggak? Ini kalau kita lihat strukturnya ini harusnya udah tahu nih. Kenapa ya? Taurat Zabur Injil itu hanya diturunkan kepada kaum tertentu, bukan seluruh umat manusia. Jadi anak, tahu nggak? Nggak tahu. Masih? Nggak tahu masih? Nggak tahu. Karena semua nabi ini itu hanya diutus untuk kaum Bani Israil. Atau ada Al-Quran yang versinya berbeda dari kebanyakan umum, itu adalah kesalahan ya. Al-Quran itu dari awal sampai turun tetap tidak berubah-ubah sama sekali. Nah, lalu pertanyaannya, Mas, umat Nasrani kan menggunakan Injil, umat Kristen, apakah Injil dahulu dengan Injil yang sama, yang sekarang sama nggak? Injil yang zamannya Nabi Isa dengan Injil yang bagaimana sekarang? Beda. Sama atau beda? Beda. Itu sama atau beda? Kitab Injilnya Nabi Isa dulu dengan yang sekarang ini dipakai umat Kristen sama atau beda? Beda. Betul. 3 orang udah beda ya, beda. Berbeda. Karena apa? Karena kitab Injil yang sekarang sudah banyak modifikasi isinya, sehingga banyak ayat-ayatnya yang berubah. Lalu apalagi turunkan kepada Nabi dan Rasul tidak dalam bentuk kitab. Paham gak sih? Jadi ibaratnya letak ya, sudut gimana sih? Kitab tersusun. Perbedaannya tidak tersusun. Semuanya sama-sama dari awal, tetapi kitab tersusun dan sudut tidak tersusun. Lalu sudut itu tidak tidak tablik, tidak disebarluaskan, tidak